postingan baru di YouTube. Yuk kita bangun bersama channel ini dengan cara subscribe channel ini agar lebih bermanfaat untuk semua. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, gerhana merupakan fenomena alam yang jarang terjadi. Tidak heran jika banyak orang yang tidak melewatkan peristiwa ini. Terlebih di era digital seperti sekarang, gerhana matahari maupun bulan tidak pernah terlewat untuk diabadikan. Namun tahukah Anda jika Rasulullah SAW sangat takut jika terjadi gerhana? Beliau bahkan sampai beristighfar dan sholat dalam waktu yang lama. Hal ini tentu berbeda dengan umatnya kini, justru menanti peristiwa alam ini. Ternyata gerhana bukan peristiwa alam biasa. Kejadian ini menurut Rasul merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakuti hamba-hambanya. Bisa jadi menjadi tanda datangnya azab atau semakin dekatnya hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat, sehingga beliau pun mendatangi masjid. Kemudian beliau mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat sedemikian rupa. Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang. Akan tetapi Allah menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Menurut penjelasan Imam Nawawi, ketakutan Rasulullah SAW terhadap gerhana karena peristiwa ini menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat, selain terbitnya matahari dari barat dan keluarnya Dajjal. Lantas bagaimana seharusnya sikap kita jika terjadi gerhana baik matahari atau bulan? Apakah kita merasa takut akan peristiwa yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakuti hambanya? Ataukah malah biasa-biasa saja meski ini menjadi pertanda alam yang menakutkan? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa azabnya. Nabi saja sangat takut ketika itu. Padahal kita semua tahu bersama bahwa beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang bisa kita lakukan saat terjadi gerhana matahari atau bulan adalah sholat gerhana. Ini juga yang diperintahkan Rasulullah SAW di saat terjadi gerhana pada masanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat kedua gerhana, yaitu gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menyeru, as-sholatu jami'ah. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua tidak melewatkan peristiwa alam ini dengan kegiatan yang sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.